TV, program Legislator on the Road ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon kembali hadir untuk Anda. Ya, di bulan Ramadan ini saya fokus ya, ini bersama dengan Dewan dari Kabupaten Cirebon ya. Para legislator ini kita berkeliling ke beberapa titik ya. Untuk saat ini sudah ada Ibu Eriati di sini. Kita datang ke Puskesmas Lurah Kecamatan Pulubon. Kita ingin tahu sedang penanganan khusus apa di sini ya Bu Eriati ya. Ibu Eriati juga ini kan ingin tahu ya, di sini ada kasus apa yang sedang ditangani itu ya Bu ya. Oke, tadi kita sudah spill ya Bu. Apa aja sih Bu yang jadi permasalahan di sini Bu? Iya. Siap, ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan dan menanyakan juga sharing-sharing tentang pelayanan yang ada di Puskesmas Lurah. Ya. Assalamualaikum dokter. Ada Dokter Leli di sini ya. Oke. Assalamualaikum dok. Iya, ya. Ada rasa bahagia dan bangga tadi berkunjung di Puskesmas Lurah yang mencakup pelayanannya 5 desa, yaitu Desa Lurah, Desa Purbawinangun, Desa Marikangen, Desa Pamijahan, dan Desa Cempaka. Namun dari kita yang tadi bincang-bincang terbersit ada rasa keprihatinan juga nih, ya dok ya. Iya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 dan Permenkes nomor 4 tahun 2019, di situ tercantum bahwa salah satu pelayanan adalah melayani tentang gangguan jiwa. Oleh karena itu saya bertanya bahwa apakah di Puskesmas Lurah juga sudah menyentuh tentang pelayanan jiwa ini? Kalau toh iya, ada berapa jumlah yang ditangani di wilayah kerja Puskesmas Lurah dan sejauh mana pelayanannya? Oleh karena itu, punten dok, kita bincang-bincang, barangkali ngobrol-ngobrol santai saja. Kira-kira dokter bisa cerita pada siang hari ini, mangga dok. Iya, terima kasih Bu Haji Eriati, Bu Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reli, saya dokter di Puskesmas Lurah. Sebenarnya saya pengen cerita dulu izin cerita kenapa tentang pelayanan kesehatan jiwa gitu di Puskesmas Lurah. Jadi sebetulnya kita tuh sudah berjalan ya sejak tahun sekitar 2012 itu kita sudah menerima laporan bahwa ada pasien jiwa. Nah itu pertamanya itu emang ada pasien yang mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi kita tuh akhirnya melacak ke bawah gitu dengan dibantu dengan aparat desa. Waktu itu penemuannya di Desa Lurah. Jadi ternyata kita hampir menemukan, setelah itu ada kebangkrutan pabrik rotan gitu ya, itu mulai bangkrut, ada kebijakan tentang rotan yang boleh diimpor itu bahan bakunya itu. Nah kemudian akhirnya ternyata banyak, kita melakukan hampir 100 mungkin ya waktu masa itu. 100 ya. Iya, cuman akhirnya kita mencari di sungai di mana gitu, ternyata banyak gangguan jiwa. Nah kemudian kita melakukan analisa lagi, ada namanya deteksi dini gangguan jiwa, deteksi 2 menit. Jadi seperti apa tuh dok? Ya, jadi kita mengkategorikan pasiennya apa gangguan jiwa psikosomatik, mental emosional, atau gangguan jiwa ringan gitu. Ternyata banyak juga gangguan jiwa berat gitu, mental emosional. Jadi akhirnya kita 2012 lama berkembang, waktu berjalan gitu. Kita juga dalam 100 itu nggak langsung 1 tahun itu, tapi dicil karena kita kesulitan ya untuk menemui pasien jiwa kan sulit ya. Orang tuanya kan ada stigma ya, stigma kalau ada gangguan jiwa malu gitu, nanti aib keluarga atau apa. Jadi kita juga waktu itu 2012 saya dibantu dengan programmernya Santi, jadi door to door, dibantu aparat desa juga, takut ada yang dipasung atau apa gitu, kita ngecek. Jadi ya alhamdulillah kita tuh kompak dengan desa gitu. Jadi kita lihat apakah ada yang masalah keluarga, masalah cinta, masalah ekonomi, kompleks gitu. Ya dok, kompleks seluruh masalah. Makanya terus kemudian setelah itu lama-lama kita berpikir, oh gimana kalau kita melakukan inovasi. Waktu itu belum ada peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal, itu kan ada 12, termasuk diantaranya itu pasien memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang harus diobati. Jadi pasien jiwa itu harus diobati 100%. Nah setelah ditemukan mau diobati, nah kemudian kita lakukan tindak lanjut. Setelah dilakukan deteksi, kita mengkelompokkan mana pasien jiwa ringan, pasien jiwa berat, mana yang bisa ditangani di puskesmas, mana yang harus dirujuk. Nah kemudian akhirnya pasien mulai dibawa ke rumah sakit. Nah kesulitannya karena banyaknya pasien jiwa berat itu tenaganya kuat, jadi harus lebih banyak orang untuk satu pasien aja. Iya Bu Haji, dia
pasien itu satu aja tuh harus bawa 4 orang untuk megang kiri kanan, mobil desak udah mulai ada dari desa. Karena berontak atau bagaimana sih, Dok? Ya berontak, mereka nggak mau dong, nggak mau diobatin, karena mereka udah punya dunia sendiri, ada halusinasi, ada waham, udah ada punya dunia sendiri lah gitu. Nah akhirnya kita gimana konsultasi gitu ya, sempat konsultasi ke dinas kesehatan juga, kepala puskesmas, kepala desa, bahkan akhirnya kita bikin inovasi, tapi sebelum inovasi itu kita bikin juga akhirnya gimana ya terobosan baru supaya ditangani, karena itu bertahun ternyata pasien juga akhirnya pada mau dirujuk ke rumah sakit, dari rumah sakit mau maintenance follow up di puskesmas gitu. Akhirnya kita sampai masuk ke musrembang desa, sampai ke dana desa. Iya. Tahun berapa tuh, Dok? Kira-kira sebelum 2018 ya. Nah, itu sudah lama juga nih ya? Iya sudah lama, kita sudah merintis lama. Jadi 5 Lama. tahun itu kita tuh gimana caranya gitu. Akhirnya saya tuh berpikir, aduh kita lihat ternyata bikin musrembang desa dan disetujui sama Pak Kuwu Desa Lurah, karena paling banyak di Desa Lurah. Nah akhirnya masuk ke musrembang desa, masuk ke dana desa, pembinaannya apa, akhirnya jadilah saya pengen posyandu jiwa, akhirnya jadi posyandu jiwa, posyandu kesehatan. Nah tapi kader kesehatan masyarakatnya itu kan nggak bisa perempuan ya, karena takut kan kalau perempuan akhirnya laki-laki. Nah dapatlah kita tenaga laki-laki ya, bikin jaringannya dari dari warga setempat. Iya, dari jaringan hubungi nomor ini gitu sama Pak RT-nya juga sampai ya kita tuh udah bersatu lah dengan kita petugas kesehatan gitu, sampai bikin jejaring, ada laporan apanya, akhirnya pada mau diobati setelah mulai jinak dulu ke posyandu, ada seperti posyandu balita termasuk aja. penanganannya sangat serius sekali ini ya? Iya, saya maksudnya kita coba gimana ya bikin supaya inovasi ini supaya pasti tertangani. Ternyata ada SPM juga kan, standar pelayanan minimal, peraturan pemerintah, Permenkes itu harus ditangani. Nah itu jadi bikin posyandu jiwa itu ada 5 meja kayak balita gitu. Kita mau tahu nih tentang posyandu jiwanya itu ya, Dokter Delia. Boleh nanti ya dijelasin lebih detail lagi dong ya, Ibu Heriati ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Dokter Leni yang tadi sudah menyampaikan panjang banget, iya. Dan nampaknya sangat tertarik. Ternyata dari sekilas nampaknya gangguan jiwa ini barangkali belum semua orang mencermati ini adalah penyakit yang sangat yang membahayakan, bukan berarti membahayakan, tapi nampaknya dianggap tadinya mungkin tidak ada. Ternyata begitu kita inventarisir di lapangan banyak juga. Tadi Dokter Leli menyampaikan bahwa di tahun 2012 berkat berbagai macam faktor lah, salah satunya adalah ekonomi dengan merosotnya pendapatan warga, dengan adanya kebijakan bahan baku rotan, akhirnya ada di wilayah binaan Puskesmas Lurah itu 100 orang yang terindikasi pasien gangguan jiwa. Banyak juga ya Bu ya. Dan sampailah akhirnya terbersit untuk mendirikan posyandu jiwa. Alhamdulillah ini sangat luar biasa, tentu saja perhatian dari Puskesmas Lurah ini dalam hal penanganan kesehatan jiwa. Tapi saya pengen bertanya, Dok, apa saja yang dilakukan oleh posyandu ini dan bagaimana mengkategorikan bahwa ini kategorinya pasien jiwa atau yang bagaimana ini batasannya seperti apa, terus langkah awalnya bagaimana bisa ini berarti kena jiwa gitu. Mohon maaf ya Dok ya, karena saya pribadi juga awam sih sebetulnya. Jangan-jangan kita gitu loh. Ada juga yang jadi kesana. hal ini juga kan tentu saja kalau kita bedah kasus di sini mungkin ada pembelajaran dan edukasi buat masyarakat banyak. Jadi gitu, arahnya jangan sampai terjadi lah yang antisipasi antisipasi. Punten Dok, mohon mohon diceritakan. Siap. Iya, bahwa yang dikategorikan atau terindikasi pasien jiwa ini apa sih yang sangat mendasar saja, misalnya dalam ranah yang bisa ditangani oleh tingkat puskesmas, dan nanti mungkin ada jenjang penanganan. Kalau toh tidak ditangani oleh puskesmas, nanti juga bisa dirujuk ke rumah sakit. Tapi juga caranya seperti apa? Mohon maaf Dok, mohon disampaikan. Terima kasih Bu Haji. Jadi penanganan gini, sebelumnya kita tuh dari 100 pasien itu tidak semua kita bisa tangani karena kan masih ada stigma itu kan, stigma masyarakat, orang tuanya malu gitu kan. Nah, kita tuh biasanya dari laporan dari desa. Laporan biasanya mengganggu ketertiban atau biasanya ada mulai antisosial, jadi dia mulai susah keluar. Biasanya itu paling parah tuh biasanya udah ngamuk. Biasanya kita datang udah pada
dalam berat ya, udah mungkin aslinya itu mungkin seperti gunung es ya. Jadi mungkin di bawah lebih banyak lagi yang gangguan jiwa ringan, yang gangguan jiwa ringan sama gangguan jiwa berat. Jadi kalau mungkin yang lebih ringan mungkin lebih pada orang nggak dianggap masalah gitu. Biasanya sudah dilakukan masalah, biasanya udah mengganggu ketertiban gitu kan. Nah, akhirnya laporan ke sini, akhirnya kita mencari. Nah, akhirnya lama itu kita juga mikir polanya gimana, rujuk-rujuk juga kesulitan ini gitu. Akhirnya akhirnya ada yang bisa ditangani puskesmas, ada yang konsultasi juga ke dinas dan kesehatan. Nah, barulah dibawa ke posyandu itu, tapi posyandu itu sebetulnya follow up dari penanganan klinis di puskesmas. Jadi jadi setelah dilakukan deteksi bener kan ya ini jiwanya apa, jiwa ringan apa mental emosional apa psikosoma ringan apa berat gitu, nanti baru dilakukan penanganan. Kalau misalnya udah mulai tenang, pasien udah kesulitan banget, kita biasanya rujuk. Kalau karena puskesmas kan udah nggak mampu ya, misalnya kita rujuk ke rumah sakit, ada dokter spesialis jiwa di Arjawinangun, waktu itu lebih sering ke Arjawinangun, kemudian ke Mitra juga. Nah, kemudian dari situ ditangani. Nah, baru setelah itu kan follow up terus ada maintenance-nya, obat untuk supaya dia tetap tenang baru kita lakukan follow up di posyandu gitu, posyandu jiwa. Nah, posyandu tindak lanjut dalam artian posyandu ini. Iya, tindak lanjut bukan supaya kan maintenance di sini kan kita nggak bisa bawa obat karena obat jiwa itu kan khusus ya, nggak bisa takut khusus lah obat psikotropika, jadi harus obatnya di puskesmas. Nanti penanganan untuk edukasi kayak edukasi, terus nanti harus seperti apa, misalnya dulunya bisa bekerja harus bisa kerja lagi, jadi activity daily living-nya bisa berjalan lagi, misalnya dia kerja rotan ya harus bisa kerja rotan gitu. Jadi obatnya tetap minum obat, tapi juga tetap dikasih edukasi apa aja. Kita tuh malah 2018 itu akhirnya kita, sebelum 2018 malah kayaknya sih ya itu sampai masuk ke dana desa musrembang desa lurah itu tuh. Nah, malah kita tuh pengen itu sampai konsultasi ke komunitas peduli skizofren kalau nggak salah sampai seperti itu. Iya, nanti dia bikin keterampilan gitu. Jadi tetap berkreativitas juga dia, aktif tuh ya. Iya, mereka ya. Kadernya itu kan laki-laki ya. Nah, ini masalah juga wajib. Jadi maksudnya karena kader laki-laki itu kan kalau jam kerja ya di pabrik, dia kan banyak pabrik ya. Ini ya kendala juga nih SDM-nya nih dokter. Iya, kendala ini setelah COVID ini malah kita macet gitu kan. Berarti sekarang gimana nih untuk yang belum mulai lagi posyandu jiwa ini? Iya, kita masih kontak-kontak sih masih, tapi posyandu kita belum gerak lagi gitu karena kan ini pandemi gitu juga kan. Nah, pandemi terus ya alhamdulillah sih kita juga dengan desa tuh didukung banget ya gitu. Awalnya kan ada 100, kemudian bagaimana tuh progresnya? Apakah sudah sembuh 100 tuh nggak setahu semuanya. Iya, itu udah mulai obat-obat aja, mulai ada yang dibawa ke rumah sakit. Itu juga bukan 100 bukan 1 tahun ya, tapi kira-kira mungkin data yang pasti banget sih saya lupa ya, cuman ya sekitar hampir 5 tahunan itu tuh. Jadi sekarang yang masih ada sekitar 23 yang masih kita tangani. Nih dari posyandu jiwa ini. Dari puskesmas. Posyandu jiwanya kan sudah berhenti karena kan kita pandemi sama kesulitan kader, karena kadernya harus laki-laki kan. Kalau ibu-ibu takut ya kamu, walaupun udah tenang sih, cuman kan udah di sini kan ibu-ibu kader banyak kan perempuan, jadi kan kalau misalnya laki kan jarang gitu, tapi bapak-bapaknya tuh mau. Ini berarti menjadi PR nih ya selanjutnya nih ya, penanganan untuk kesehatan jiwa ini ya dok berarti ya. Jangan sampai kan itu standar pelayanan minimal kan 12 indikator standar pelayanan bahwa pelayanan kesehatan jiwa harus terobati 100%. Jadi semua udah terobati, yang tinggal 23 itu. Tinggal kita yaitu posyandu jiwanya yang berhenti sekarang itu kesulitan kader karena kader kesehatan, mungkin ya barangkali ada inovasi lain, misalnya tambahin keterampilan, berarti harus ada guru pengajar atau apa, itu berarti berkait dengan anggaran gitu. Iya, ini ada kesempatan langsung untuk kembali ya. Ya maksudnya soalnya kan kalau di puskesmas kan terbatas. Biasanya kan kita kayak posyandu balita kan 5 meja, ada registrasi sampai apa gitu ya, kembang tinggi gitu kan. Kita kan pengennya juga legendaris juga Bu, posyandu jiwa tuh legend gitu. Jadi nggak tahu ya. Pertama di sini di puskesmas lurah yang ada di lurah ini. Kalau puskesmas lain belum kayaknya sih. Barangkali bisa baru ya. Itu juga masih terobosan ini bagus. Semua sayangnya itulah berhentilah karena kalau inovasi harus di maintenance ya. Harus di maintenance terus follow up-nya gimana gitu. Itu harus saya juga nih Ibu Reti udah mandek di sekarang belum aktif lagi. Keterbatasan tenaganya juga tadi. Jadi enggak, karena menurut riset kesehatan dasar 2018 bahwa 1,8% dari 100.000 penduduk itu terkena gangguan jiwa gitu. Jadi ya gitulah. Apa sih dok ciri-cirinya ya kita
apa ya, kesehatannya sudah terganggu Udah- jiwa. iya, 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 udah berat ya. parameternya tuh dok yang Iya. dasar aja Oh, dok. iya. Biar- Biasanya, iya. biasanya mungkin udah ada waham tuh apa punya pikiran sendiri ya, atau halusinasi, kayak ada Halusinasi. dengar-dengar gitu. Oh, ini kayak ada yang ngomongin saya, ada yang ini gitu. Jadi udah Yang suka halal itu masuknya ngaruh ke situ ya. itu galau, Kesehatan jiwa itu galau, galau ya. Iya, itu udah sering Iya. banget nih halu. Iya. Mikirnya terlalu tinggi, Iya, berlebihan gitu dong. itu udah berat ya ngomongin berat, udah gizi, Iya, udah berat lah, oh, udah berarti berat. ini. Itu berat, bisa udah berat sih kesini juga. Ya, dok, bisa diketahui bahwa pasien ini terindikasi misalnya gangguan jiwa, misalnya dari yang ringan atau sedang dan berat, itu biasanya dari apa yang kita lakukan? Apa dari Anamnes. wawancara? Iya, atau- wawancara. oh, Ada wawancara. ininya, formatnya, deteksi 2 menit Ini apa namanya. formatnya ya? Iya, ada. Kita ingin tahu ya, dokter. Nanti dijelaskan lebih detail lagi nih ya. Kita tahan dulu Ibu, karena saya juga penasaran. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Dok, terima kasih. Nampaknya tadi diceritakan panjang banget dari dokter, tapi juga apa namanya, ada rasa bersyukur ya dari yang kisaran kurang lebih 100 Iya. setelah sekian lama, berarti dari 2012 sekarang 2024, 12 tahun Iya, kemudian tersisa 23 ya dok Iya, ya. Dan juga alhamdulillah nih, kalau dulu kan cuma di tingkat puskesmas, posyandu, mungkin orang juga atau masyarakat yang keluarganya kena juga masih ada rasa malu. Sekarang dengan banyaknya keterbukaan pelayanan gangguan jiwa di tingkat rumah sakit, Ya, di ya, puskesmas ya, ya. di puskesmas juga Iya, ada. iya. Ya, jadi mohon kiranya apa namanya, dari yang 23 orang ini tidak bertambah lagi. Iya. Dan juga sembuh total Iya, dong. sembuh Iya, total. sembuh total. Jadi khususnya di wilayah binaan Puskesmas Lurah ini tidak ada lagi warga yang terindikasi terkena pasien gangguan jiwa. Iya. Mohon bantuan dokter selalu dan juga apa namanya, saling bergandengan tangan dengan desa-desa yang memang ada warganya yang terkena gangguan jiwa. Jangan banyak-banyak halu ya, Dok ya. Iya, jangan banyak halu ya dok ya. Iya. Terus Caranya gimana tuh, Dok? Mungkin Dok antisipasi Dok biar kita tuh nggak mengarah ke gangguan kesehatannya, jiwanya itu berpengaruh gitu. biar sehat terus, Oh, apa iya. harus happy terus dok. Karena kan kalau kesehatan jiwa itu harus mental, fisik, emosional sama spiritual tuh harus berbaik ya gitu. Iya. Harus, kan kesehatan jiwa seperti Iya, itu gitu. iya, Jadi mungkin untuk mencegahnya mungkin apa secara fisiologi apa itu mungkin harus konsultasi ke dokter spesialis kesehatan jiwa mungkin yang lebih ahli. Mungkin katanya menurut penelitian ada neurotransmitter yang rusak atau apa gitu. Iya. Memang udah ada masalah juga. Jadi Iya. kadang orang gangguan jiwa dikasih nasihat juga nggak mau gitu. Oh, Iya. Jadi salah satu itunya ya dok ya. Iya, suka nggak mau karena dia punya pikiran sendiri kan. Ada halusinasi itu, waham itu. Jadi dia terus nggak nyambung, kayak ada yang bisikin. Jadi kayak ada yang bisikin. Mungkin orang rasanya itu kayak kesurupan, gangguan jin gitu ya. Padahal kan itu sebenarnya gangguan jiwa kalau digali lebih lanjut. Nah, untuk di puskesmas itu emang ada apa deteksi dini 2 menit gitu. Jadi karena kita itu kan belum bisa jemput bola waktu bukan seperti dulu lagi. Jadi kita paling pasien yang ke puskesmas kita lakukan deteksi gangguan jiwa itu. Deteksi dini rujuk, nanti kita ini gangguan jiwa berat, rujuk gitu. Oh, langsung bisa Iya, di- pertama kita puskesmas rujuk dulu ya, rujuk. kalau yang berat nanti tinggal maintenance di konsultasi dokter SPKJ, spesialis kesehatan jiwa, baru yang ringan ada gitu. Jadi ya kita dari pelayanan kesehatan ini, jadi dari pasien yang datang juga bisa sebetulnya hampir banyak ya kalau misalnya digali lebih banyak tuh deteksi dini tuh. Jadi misalnya kayak jadi kayak misalnya psikosomatis, pasien-pasien yang ringan juga bisa tiba-tiba mau ketemu siapa mules atau apa ini gitu kan psikosomatis. Jadi penyakit jiwa dari gangguan fisik gitu. Fisikis dari Apa fisik. ada vitamin yang bisa Vitamin. kita konsumsi, Oh. Dokter Leli? Ada nggak ya Kayaknya barangkali sih itu enggak ya. bisa Oh. membantu gitu loh? Ya, jadi mungkin awalnya ya mungkin masalah ke agama juga mungkin ya harus tawakal menerima takdir Allah Keimanan dengan kita baik gitu ya. ya. Ya mungkin yang kedua ya mungkin harus keluarga harus support. Jadi Iya. ya support sistemnya harus bagus gitu. Jadi keluarga juga harus jangan Dukung ya. dukung, harus care, aware sama lingkungan Iya. kiri kanan kita gitu. Iya, Jadi, kenapa iya. dia nggak keluar kamar? Ada apa nih? Jangan-jangan ada apa nih? Apa ada Sudah masalah? sendiri gitu ya, Dok? Iya. Iya. Kadang anak remaja juga kan kayak penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikologi, zat adiktif juga itu juga perlu. Jadi apalagi anak-anak yang kan kita HP ya, terutama gadget tuh jangan sampai dia banyak interaksi dengan HP. Jadi lebih banyak ngobrol Nah gitu. itu jangan ngobrol Itu. sendiri, Iya. gitu, menyendiri itu Iya. bisa mempengaruhi kesehatan jiwa kita, Iya, Dokter Leli. iya. Jadi support system iya. ya pertama banyak
dekat sama agama, yang kedua ya harus keluarga, terutama harus aware sama kiri kanan anak gitu, semua jangan banyak main HP. Ya kalau kita juga susah dihilangkan ya HP ya. Biar kita terus bahagia ya hidupnya nih ya. Oke, dari Ibu Eriati sendiri apa solusi yang terbaik ya nih Dok untuk kedepannya dari legislator di Ibu Eriati? Satu lagi nih mau yang akan saya tanyakan ke Dokter Lely. Dok, punten tadi kan saya menyimak dari keterangan yang dokter sampaikan bahwa kalau ada masyarakat terindikasi gangguan jiwa dan harus dirujuk ke rumah sakit jiwa, ya saya pengen tahu Dok, apakah setelah pasien ini dirujuk ke rumah sakit terus ditangani dokter jiwa di sana, apakah pihak puskesmas juga masih ada ikut memantau atau ikut juga kepanjangan tangan dari rumah sakit, misalnya si pasien ini dapat obat yang harus diminum rutin, apakah pasiennya ini semua harus berhubungan dengan pihak rumah sakit, penanganannya bagaimana, atau bisa dipermudah di tingkat puskesmas, apakah juga ada pendampingan dari tingkat puskesmas untuk dalam rangka si pasien ini misalnya mengkonsumsi obat yang terus menerus, jadi saling terus bekerja sama tuh Dok. Di rumah juga bisa dengan obat-obatan. Sehingga kita tahu bahwa dari pasien yang tersisa ini, ini udah sembuh total karena pihak puskesmas pun yang awalnya mengetahui dan ending dari pengobatan itu akhirnya tuntas juga tahu gitu Dok. Jadi untuk pasien jiwa itu berkelanjutan ya, bahkan kita tuh kayak udah soulmate aja gitu dengan keluarganya bertahun-tahun ya. Jadi udah tahunan. Nah, kebetulan didanai juga ada dana untuk operasional kesehatan itu ada kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah itu jadi setelah pasien dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan penanganan, itu kan kontrol lagi biasanya rujukan ke puskesmas kan. Nah, nanti kita follow up. Masih follow up, masih terus memantau ya Dokter Lely ya. Masih panjang gitu ya. Ini menarik sekali kita berbincang terkait dengan kesehatan jiwa tadi ya. Nanti boleh kita lanjut lagi ya Bu Eriati ya. Masih juga legislator ini juga turut prihatinnya dengan tadi banyaknya kasus ya untuk kesehatan jiwa yang ada di desa yang di bawah kecamatan lurah ini ya. Ini ke Ibu Haji masih masukan boleh Ibu Haji? Gimana tuh? Boleh pihak dari pihak puskesmas. Kita sih pengennya posyandu jiwa berdiri lagi, berikan kita dukungan, juga bertahap lah kita mulai lagi, mengajar lagi, jadi mulai dari nol, dari setengah ya gitu, karena diaktifkan kembali ya, terutama baru desa lurah, terus ya mungkin kita juga barangkali ibu punya misalnya kayak jaringan atau untuk memberikan keterampilan, tenaga profesional, misalnya diarahkan misalnya ke pelukis ya, jadi ada pembinaan yang positif ya, jadi ada kegiatan-kegiatan. Mungkin ada tes lagi. Itu menjadi PR juga dimasukkan kepada legislator untuk kedepannya bagaimana eksekusinya ya Dokter Lely ya. Oke, siap ya Bu ya, membantu ya. Siap. Ibu Eriati ya siap. Ini sedikit boleh singkat saja Ibu Eriati. Siap. Terima kasih Dokter Lely dan juga Mbak Novi yang sudah kita menghantar semua pembicaraan ini, bahwa tadi disampaikan ada dukungan dari pihak legislatif ya. Insya Allah nanti ini akan dibawa ke tingkat kabupaten. Barangkali ini juga apa yang tadi simple atau sampling dari puskesmas lurah yang sudah mengadakan posyandu tentang kesehatan jiwa mungkin bisa diikuti juga oleh puskesmas-puskesmas lain di Kabupaten Cirebon, karena bukan tidak mungkin bahwa dengan keadaan kehidupan yang sangat sulit dengan berbagai macam ekonomi, terus teknologi, berbagai macam faktor itu juga akan mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Oleh karena itu untuk pemerintah Kabupaten Cirebon juga mohon kiranya bisa hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun keadaannya, sehingga masyarakat Kabupaten Cirebon bukan saja sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, biar sehat kita juga siap-siap untuk berbuka puasa, karena tadi waktunya berbuka puasa. Kita harus akhiri obrolan kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum.